Assalamualaikum, kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Transmisi Ilmu Pengetahuan dari Dunia Islam ke Eropa, disusun oleh Nurul Khalifah, Nur Fitriani Dwi Sundari, dan Yaris Munawar. Latar belakang terjadinya transformasi ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa, yaitu melalui dua faktor. Faktor internalnya karena sifat inklusivitas umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, melalui faktor eksternal, yaitu satu, terpecahnya dengan gereja induk Kristen Ortodoks sekte Nestorian dan monofisit dengan gereja induk dengan alasan perbedaan doktrinal. Yang kedua, penaklukan Alexander Agung juga ikut menjadi penyebab tersebarnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan Yunani ke Persia dan India. Kemudian, kedua negara ini menjadi wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga, adanya pengembangan ilmu studi yang mampu mengakomodir seluruh ilmu pengetahuan era Universitas Alexandria oleh Kekaisaran Persia di Akademi Jundi Safur. Selanjutnya, cara yang dilakukan untuk transmisi ilmu pengetahuan dari Islam ke Eropa. Yang pertama, melalui Perang Salib. Perang Salib ini terjadi pada tahun 1096 sampai 1273 Masehi yang terjadi antara umat Kristen Eropa Barat ke Tanah Timur, khususnya Palestina yang dikuasai Daulah Islam. Dengan adanya Perang Salib ini, banyak membawa keuntungan bagi benua Eropa, diantaranya barang-barang berharga seperti kain tenun sutera, bejana dari persolin, obat-obatan, dan begitu juga dengan rempah-rempah. Selanjutnya, melalui negeri Silia pada awal abad ke-8 Masehi, banyak orang Arab yang mencoba singgah di Sisilia tetapi selalu gagal. Bisa dikatakan pula, Sisilia tidak pernah tenang dari guncangan dari dalam maupun luar negeri. Pada tahun 827 Masehi, Emir Jayadatullah bin Ibrahim dari dinasti Al-Gabiyah di Afrika Utara, pasukan Islam berhasil mendarat di Pulau Sisilia atas undangan Epimius dan bantuan lainnya. Selanjutnya, melalui Andalusia. Perang Andalusia di Spanyol sebagai wahana penyeberangan ilmu pengetahuan ke Eropa tidak diragukan lagi. Selama Islam di Andalusia, ada sejumlah perguruan tinggi terkenal di sana, antara lain Universitas Córdoba, Sevilla, Malaga, dan Granada. Masuknya Islam ke Eropa tidak terlepas dari peran Gerard yang cukup besar dalam mentransfer ilmu pengetahuan dari Andalusia ke Eropa dikarenakan kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Ketika pertama kali di Toledo, ia amat menyesal akan kekurangan dan kemiskinan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, ia mempelajari bahasa Arab sehingga dapat mentransfer ilmu-ilmu bahasa Arab ke bahasa Latin. Selanjutnya, melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses transformasi. Beberapa universitas seperti Córdoba, Sevilla, Valencia, dan Granada di Andalusia menjadi incaran dan banyak didatangi oleh pemuda Eropa. Selanjutnya, melalui jalur perdagangan. Proses transformasi Islam pengetahuan dari dunia Islam ke Barat terjadi melalui perdagangan antara Andalusia, Sisilia, dan Syria. Di samping itu, para pedagang Muslim Andalusia juga melakukan hubungan dagang dengan negeri-negeri Kristen, baik melalui jalur barat maupun jalur timur. C. Dampak transmisi ilmu pengetahuan ke Eropa. 1. Kemajuan intelektual yang meliputi kemajuan filsafat, sains, bahasa dan sastra, musik dan kesenian. Kedua, kemajuan di bidang arsitektur dan bangunan, yaitu kemegahan bangunan fisik Islam Spanyol sangat maju. Bangunan-bangunan di Andalusia memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Jalan-jalan alat transportasi dibangun dan juga pasar-pasar dibangun untuk membangun ekonomi. Demikian hal yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.